Udah. Wala hadrati Allah ruhi wa jasadi arwahal azan al-dudi wala hadrati Allah ke Haji Abdul Samad Al-Haddari, ke Haji Ahmad Surajuddin, ke Haji Muhammad Yasin Ustaz Syahifi. Ya Allah, masyayikhuna masyayikhum a'za'ana barakatihim wa umumih mazajahum bakaramatihim amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Miskinamhu Mahmariyah binti Rakas, almarhum Maryam binti Rakas, almarhum Mardiah binti Syekhah, almarhum Rakas bin Miskin, almarhum Sauna binti Saikan, almarhum Masir bin Rakas, almarhum Salim bin Saikan, almarhum Saikan bin Fulan, almarhum Si'a bin Fulan, almarhum Nurul Arifin bin Ustadz Syahiki, almarhum Yahya bin Basim, almarhum Hasan bin Basim, almarhum Tarja bin Fulan, almarhum Tika bin Diranto, almarhum Bamundar Rakek bin Fulan, almarhum Haji Mustafa Saidan, almarhum Hajah Siti Rahmah binti Sirat, almarhum Jumniya binti Abdullah, almarhum Ramlah binti Abdul Majid, almarhum Syekh Zulfikar, almarhum Paino bin Mujiono, almarhum Amin Sih binti Ahmad Suryan, almarhum Mahwamayah binti Munilan, almarhum Hasidin binti Anja, almarhum Siti binti Albi, almarhum Mahlisawati binti Arun, almarhum Juriyah binti Marhati, almarhum Abdul Ghafur bin Aswan, almarhum Nabi bin Fulan. Ya Allah, aqribna aqrihim ikhwana jami'in muslimin muslimat mu'minin munat ghafarallahu lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin Habib, sumbangan Fatihah satu lagi untuk tuan rumah. Semoga pahala acara ini, pahala yang hadir, terutama berkah dari beliau berdua, mengalir kepada sahibul bait. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Amin Mukhtar SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Sayyid Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Hadratul fudala menjaga saja para alim ulama, para habaib, terkhusus Sayyidina Kaula menjadi malam yang berkah ini. Kita dipertemukan dengan beliau-beliau orang-orang mulia. Mudah-mudahan kita kecipratan tertular kemuliaannya. Amin. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Peniraman, Sayyid Alwi bin Sayyid Hasan Al-Baiti. Yang saya muliakan dan saya muliakan yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Buron, beliau Kiai Haji Afifuddin, Kiai Haji Khalili, yang saya muliakan dan saya hormati pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnadiyah Kiai Haji Muhammad Yani bin Kiai Haji Abdul Samad Sudari, semua para habaib, para kiai,
yang saya muliakan dan saya hormati para bunyai, para syarifah yang ada di bawah yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat yang saya muliakan dan saya hormati Ustaz Haji Mayuri Mardawi, Ustaz Ul Ansor, Ustaz Syakur, grup selawat Ahbabur Rasul dari pusat dan yang dari kota Singkawang yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berselawat dengan Ahbabur Rasul pada malam hari ini. Para tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di bawah, TNI Polri, Bapak RT yang saya muliakan dan saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, santriwan-santriwati yang dimuliakan Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir untuk bersama-sama mengaji marhaban berselawat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nanti kita akan mendapatkan siraman rohani. Kita ambil hikmahnya pertemuan pada malam hari ini sambil memandang wajah para ulama, sehingganya mudah-mudahan doa kita dari bulan Rajab kemarin berkati bulan Rajab dan bulan Sya'ban sampaikan kami ke bulan Ramadan bisa terkabul bekal untuk memasuki bulan Ramadan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita yang besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mewakili keluarga besar Bapak Nasuri sekeluarga serta semua panitia pengajian marhaban berselawat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pertama menyampaikan ribuan terima kasih jazakumullah khairal jaza kepada para penceramah kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Jazakumullah khairal jaza sekali lagi atas waktunya dari kesibukannya bisa hadir untuk memberikan siraman kepada masyarakat marhaban. Yang seyogyanya tempat ini sebenarnya kemarin-kemarinnya masih ditumbuhi tanaman-tanaman hijau, tetapi Pak Nasuri dengan rasa syukurnya pulang pada pengajian panen kabeh Pak. Peratas saja. Ini wujud syukurnya ini. Kalian baca Ustaz Iswan baca terai tanan, baca nyokong dana, bernyokong semangat, akhirnya terlaksana pada malam hari ini. Terima kasih Pak Nasuri. Semoga tahanannya kita disakses. Sampian nikah membodoh pengajian serang tebak-terang malum mangken. Para rabu saja, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua para kiai, para asatid yang telah ikut menyukseskan acara pengajian pada malam hari ini. Para ibu-ibu, adik-adikku sekalian bisa hadir. Sebenarnya ramai ini Pak Kiai, cuman pada ngerem budina pentas, pada kongling-kongling kerjaan, sebenarnya. Pada lagi beli sate, beli sosis, nyokona panjenengan saja lagi alung-alung tertenika. Le seru, le semangat. Munu jauh niki biasanya ambo kening cungka aki bah dung nika. Ada menalung bolong. Kantor niki insyaallah banyak berkah. Amin ya rabbal alamin. Maju kena. Para rabu saja saya menjaga Allah Subhanahu wa taala menabi pada sambutan panitia tempat yang kami siapkan. Mungkin ada sedikit air putih yang kami berikan kurang berkenan kepada para hadirin sekalian. Mohon maaf, beribu maaf. Ini yang bisa kami berikan, semoga bisa diterima dengan apa adanya. Bagi yang masih di luar, silakan masuk melalui pintu. Jika masih ada kami beri, kalau sudah tidak ada berarti sampean dibuti kena.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya atas nama panitia nyuwun pangapura biru pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti marhaban dan salawat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yang mana dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Habib Alwi Al-Baiti dan Kiai Haji Muhammad Afimuddin Khalili. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkati mana ibu kan itu mak tadi suara anak miring ibu miring pokok setuju jawab salawat salam gak itu salah-salah ibu lagi sambil salawat jinar sambil miranaki. Kenapa saya berkali pada asaran Habib Alwi yang itu malam buka dan bicara dengan setuju mau dia barokah dari malam makin gak itu dan bisa Allah bolong ku aku sakit ke akhirat sarang ajunan itu selain sumul jaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira itu bapak yang salam iki kali benapa iki napa punten kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salam gak dipok termasuk salah satu perkara sunat namun dijawab gak itu wajib lah gak itu perkara sunat saya ketika itu lebih utama dari wajib dijawab gak itu karena tanpa permulaan salam gak itu tentu tidak akan ada jawaban dan itu termasuk salah satu perkara sunat selebih afdal dan sewajib bagi seorang salam gak itu sunat saya jawab gak itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagian kaula mulya'aki, sebagian kaula ta'atimi, sebagian kaula hormati, sebagian kaula cintai, sebagian para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, baik itu dari kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat, langkung-langkung selawi dalam buku setuju agak ditok juga saya tak bisa sebut secara betul kaulah saya hadir utama repot juga saya tak bisa hadir dalam bangkit melambungkan salam Allah Subhanahu wa taala ibarin kesehatan ibarin umur sebarokah ibarin husnul khatimah ibarin kembang setiap urusan terutama di dalam abina para santri-santri masyarakat dan juga selain sebisa lebih manfaatful di depan amin Allahumma. Alhamdulillah, kalau juga tak lupa ada sahibul bait gak rinto Bapak Nasuri sekeluarga. Saya alhamdulillah makin gak rinto termasuk tadi provokator gak rinto provokator dari sebuah pelaksanaan
ibadah salah satu ibadah dari Allah malam muka dan apa sahampun dia upaya aki sarang beliau kak lintoh sarang Allah itu bisa sarang bolusan sarang biraja kita ingin sarang Allah sehingga kak lintoh misalnya kebagusan kak lintoh merokan kak lintoh dan kula sarang para panjenengan sedaja tanpa badan beliau abada aki tanpa dan kula sarang panjenengan tak bisa aki lagi Allah tolong kak lintoh garing menabi sedikit dari luar garing apolog ke dalam apa masalah itu tentulah menabi apolog itu akan lebih sempurna lebih saya juga mirnaki dan tidak karena kesampun daripada Pak Sarang Habib Alwi dan itu saya juga asalawatan juga jadi lebih semangat akan apa ini karena kita lebih bisa ngangkat jaga semangat kalau berapa itu Allah tolong membaca bicara itu termasuk orang saya dan ya orang saya itu kan tak ada minta saya itu takut saya namun orang of those saat itu jadi tak dintoh aja melembangkan tak dintoh termasuk menyambut bulan suci Ramadan mungkin sekaligus kholi ini ampun lah niat setuju apa sebut kusri soal itu lebih tak dintoh saya ke karena tulisannya berbaca ada setuju dan pula sarang para bacaan setuju saya alhamdulillah bisa kini Allah kita dalam majlis saat itu orang betul setuju tak dintoh jadi selain orang betul mana juga dan pula mengambil bahasa deki mana tidak betul saja ampun mengambil bahasa Inggris dan pula sarang bacaan orang betul setuju jadi selain betul ada situ beda gitu oh ada katanya ada jadi pakai bahasa Indonesia saja biar semuanya paham dan hari ini atau malam ini kita mengadakan sebuah acara nanti akan disempurnakan oleh Habib Alwi saya sekedar pembuka saja untuk tausiah ini pernah ada sebuah kisah dulu ada seorang Majusi dijelaskan dalam salah satu karya yang ulama kita. Ada seorang Majusi ini adalah orang penyembah api, orang yang menyembah api, yang bertuhan kepada api. Disebut orang Majusi. Ada seorang Majusi mempunyai anak, dan anak ini ketika menyambut bulan Ramadan dan sudah melakukan puasa, kemudian si anak ini pergi ke pasar di bulan Ramadan ya. Anaknya orang Majusi ini pergi ke pasar. Tentunya dia tidak puasa karena dia bukan agama Islam. Di tengah-tengah pasar ini ada model warung makan lah istilahnya. Masuk ke dalam makan, dicari sama orang tuanya orang Majusi juga. Ini dicari, ketemu di luar makan. Akhirnya dia disamperin, didatangi dan dipukuli di tempat. Orang Islam, kamu tidak menghargai bulan Ramadannya orang Islam. Setidaknya kamu menghargai kalau di sana itu banyak orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, yakni orang-orang yang satu agama dengan kita ini, yaitu adalah orang Islam. Jadi marah, dan sampai pada akhirnya si bapak ini nyampe pada masa akhir, yaitu dia mau meninggal. Ketika malaikat ini sudah mengkerumuni, ingin malaikat maut siap mencabut nyawanya, namun apa yang dikatakan oleh Allah, wahai malaikat, dia adalah orang yang memuliakan bulan Ramadan, jangan biarkan dia meninggal dalam keadaan tetap menjadi orang Majusi. Dia akhirnya dituntut sama malaikat ini membaca syahadat. Akhirnya dituntut membaca syahadat sama malaikat sehingga dia matinya adalah mati dalam keadaan membawa agama Islam, yaitu husnul khotimah. Ini. Jadi intinya sekarang kita saja yang orang Islam yang melakukan puasa Ramadan. Nah kita, orang yang sedemikian, orang Majusi memuliakan bulan Ramadan sama Allah itu dimuliakan. Orang Majusi, orang penyembah api memuliakan bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan walaupun mungkin ibadah kita tidak sebaik orang-orang yang
dekat dengan Allah, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan yang orang Majusi saja Allah muliakan karena memuliakan bulan Ramadan, yakni diberikan agama Islam ketika sakaratul mautnya sehingga dia mati dalam keadaan Islam. Apalagi kita yang sebagai orang Islam dan berpuasa Ramadan, yakinlah kepada Allah bahwa kita akan dimuliakan oleh Allah dengan perantara kita memuliakan bulan Ramadan. Dengan demikian kita harus optimis. Sekarang ini adalah salah satu bulan yang berbeda dengan bulan Ramadan. Dan dikatakan juga bahwasanya nanti di hari kiamat ini orang-orang akan kehausan. Nanti di hari kiamat ini orang-orang akan kehausan, dan orang-orang itu semuanya akan kehausan kecuali beberapa golongan, yaitu adalah para nabi, keluarganya nabi, orang yang puasa bulan Ramadan, yang puasa Sya'ban, puasa Rajab. Kita bahas yang Ramadan saja. Jadi orang yang melakukan puasa Ramadan nanti di hari kiamat tidak akan kelaparan, tapi dia juga tidak akan kehausan. Di hari kiamat ini semua orang akan kehausan, akan kelaparan. Orang-orang tidak sabar nasibnya nanti di sana, tergantung amal ibadahnya. Di sana itu ada yang tenggelam oleh keringatnya, ada yang keringatnya sampai telinga, ada yang keringatnya sampai bibir, ada yang keringatnya sampai leher. Dikatakan bahwasanya orang yang ahli azan, orang yang melazimkan bukan azan lah istilahnya muadzimnya, itu nanti lehernya panjang di hari kiamat. Jadi dia nggak tenggelam, lehernya panjang, dia tidak tenggelam. Nah, kenapa? Karena semuanya nanti di sana akan tenggelam kecuali orang-orang yang memang Allah pilih, orang-orang yang memang orang-orang itu beruntung dan Allah siapkan tempat-tempat yang khusus di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan, dengan kita melakukan puasa bulan Ramadan, kita bahagia, kita muliakan. Apa yang artinya memuliakan? Kita laksanakan puasa Ramadannya. Kadang ada orang, kadang, tapi insya Allah juga di sini. Ada orang ketika melakukan sholat tarawih itu semangat, tarawihnya nggak pernah bolong, tapi biasanya bolong-bolong. Kalau memang harus dipilih, mending tarawihnya yang bolong-bolong, tapi biasanya jangan pernah bolong, kecuali memang yang berhalangan seperti perempuan dalam keadaan haid atau sedang keadaan nifas misalnya, kecuali dia. Nah, jadi kalau memang harus memilih antara tarawih dengan puasa Ramadan, biasanya orang-orang itu pas puasa awal melakukan puasa itu semangatnya luar biasa. Masalah masih dipenuh, tapi nanti setelah mendekati ke pertengahan sebelum akhir itu mulai sepi. Kenapa? Karena dia semakin besar pahala kita melakukan ibadah itu, biasanya rasa malas itu semakin besar. Rasa malas itu akan semakin besar. Kenapa demikian? Ya begitulah. Karena semakin besar kadarnya pahala itu, maka akan semakin besar juga rintangannya. Di antaranya adalah rasa malas kita. Memang di bulan Ramadan itu setan diikat, tapi nafsu kita masih ada. Nafsu juga akan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Nah, dengan demikian kita ini sebagai orang Islam, tentunya sebagai orang Islam sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan, harus berbahagia. Kita harus bahagia dengan bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena dengan adanya bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kita melakukan hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri itu adalah hari rayanya orang Islam. Kalau Idul Adha itu hari rayanya orang yang haji. Cuma kita yang nggak haji ikut-ikutan bersyukur, ikut-ikutan merayakan. Tapi kalau puasa Ramadan kemudian kita masuk ke Lebaran,
Idul Fitri itu adalah lebaran kita bersama. Setelah kita melakukan puasa 30 hari misalnya kan, melakukan puasa 30 hari, akhirnya tiba juga pada waktunya kita melakukan merayakan kemenangan, hari kemenangan kita rayakan. Nah, jadi harus bahagia. Cuman untuk ibu-ibu, bapak-bapak ini ya, dari saya ini, kalau muadan biasanya orang itu, biasanya pasangan pasutri itu pasangan suami istri kalau puasa itu puasa juga, tidak bermaaf ini ya. Tadi perlu disampaikan kan, mungkin ini akan menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak orang itu, bahkan saya pernah sendiri ditanyain, kalau puasa itu termasuk berpuasa juga hubungan suami istri. Dia tidak melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Karena bulan puasa katanya nggak boleh. Lepas puasa nggak boleh. Kalau malamnya boleh. Kalau malamnya itu boleh. Ya ini ibu-ibu bapak mungkin yang belum tahu tentang hal ini. Malam boleh. Mungkin saya tahu hanya udah terlaksana. Ampun itu. Cek ibadah lah itu. Ini juga melakukan ibadah. Siap ketika puasa nggak boleh melakukan. Ya nggak boleh, tapi ketika sudah buka puasa maghrib itu sampai nanti imsak ya boleh dilakukan. Beberapa kali pun boleh. Oh sahur itu atau mau buka itu boleh. Ada seorang ulama dulu. Ada seorang ulama ini seorang alim, seorang sufi, juga seorang yang ahli ibadah. Beliau setiap bulan Ramadan, setiap waktunya buka puasa, setiap waktunya buka puasa sudah azan maghrib, bukan dia langsung, beliau itu bukan langsung minum air, makan kurma dan lain sebagainya, tapi langsung melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Langsung buka, aku berdiri, langsung buka. Bisa coba bisa dia buat aku. Langsung buka. Langsung gitu. Kita rutin setiap maghrib buka puasa dia melakukan senjata, melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Buka puasanya itu. Ini ulama, ini seorang sufi, seorang aulia. Nafsu saya sudah bisa melakukan, saya akan fokus melakukan ibadah sebagaimana sholat tarawihnya, nanti sholat maghrib, kemudian tarawih, kemudian isya dan tarawih dan ibadah-ibadah lain. Agar pikiranku, Pak, insan dia nih handakan, Pak Abika, sholat tarawih, ada tidak keluar misalnya, kerong kebiri, nabi merong lagi, sholat tarawih empong, acak gunung buat sejauh mana, kemudian masjid ya ada. Ada berbeda Nabi ini sejauh dia kan ada menara masjid dan dengan disaiki. Oke, mereka pencuan karena kita sudah termasuk masuk dia ini sana atau sendiri karena dari orang yang bukan cacat kan tidak itu jadi kita beri bagaimana apa sah lah buka puasa kita masuk buka di ini masih ada buka hampir jangan buka barat orang biasa tidak itu menjadi kalangan umum. Orang bahasa apa bahasa berbudaya itu berhubungan sendiri lagi berbeda bahasa. Orang masih ibunya agar berdua bahasa itu bisa ditiru nanti lagi. Seperti anak kini menegakkan malam terlasen. Seperti anak bisa lihat. Ini keegois biasanya jari-jari tak cukup. Dapat gak bisa tak normal anak gak bisa dimiliki hasilnya ekonomi malam terlasen 2 baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Jadi menagihkan atau sampai melakukan hubungan dan begini malam terlasen 2 seperti anak demi dosa punten demi haram punten. Tapi kan kita bisa jadi lagi ada kita setuju kesopan Allah lagi. Kita selama ini datang ibu tidak nifas halal aku malam terlasen bisa bagus halal. Tapi kan itu kebiasaan ambil ki seborang biasa tanah nggak itu dompet. Iki biasana koran itu beri cacat biasana iki bayi nggak bisa beri cacat iki setuju dari Allah bukan berarti kapan beda orang yang ketika kita bahwa dalam telasan di hutan juga ya itu hutan gitu. Nah mungkin ketika bulan puasa yuk kita bahagia, yuk kita layakan nanti di Idul Fitrinya boleh yuk ketika Idul Fitri
Kadito sunat sambian sebelum melakukan sholat Idul Fitri kadito nabagan saat buka maksudnya buka kadito nggak ada kenapa kadito walaupun kadito hanya dengan sedoni kata lagi artinya tidak sampai tak ada orang langsung makan ke masjid kena kita sunat termasuk sunat gini belum masa kadito juga terbilang panjenengan dilakukan menunaikan yang namanya zakat fitrah zakat fitrah kadito contoh bener-bener tidak sampai orang dari takaran tidak setahun boy tidak setahun mungkin keluarga dan itu masuk keluarga besar kita pengraja tidak setahun tak disokok atau seebet dan gula sarang panjenengan zakat itu adalah harta yang kita keluarkan untuk membersihkan diri kita dosa-dosa malah untuk Allah seorang itu dengan zakat agar itu harus dikeluarkan zakat fitrah bisa kelupai dia cuma gelampi anyar bisa biasa isi api gelampi anyar isi api bibi tahu tak kelampian anak tahu tak kelampian sampai kelupai zakat padahal sebenarnya apa zakat situ orang dan harganya kelampi itu jauh harganya termasuk itu jauh. Nah, malam buka terbuka sarang panjenengan nggak dinto, salong bolong, iman mangkin nggak dinto, sarang Allah Subhanahu Wa Taala sebuah rasa jatuh satu Nabi Allahumma iki kena ke salawat ini, salawat itu bukan aja langsung tahu dulu, salawat iki salawat nggak dinto goreng berkompak. Ada salawatan salatan kulisan panjenengan lah kadang salawatan diwakil mudut di dalam sholat kadang kan kalau tahiyat akhir kalau saya tidak wajib nggak dinto kalau di rakaat itu kalau sebagian saya salawat kan sepi banyak dinto saya tak wajib menurut mazhab Syafi'i saya tak wajib mungkin bisa tak awat salawat nggak dinto kulisan panjenengan. Nah, jadi mungkin mumpung dari tempat agak dimangkin ya coba salawatan bareng mungkin malam juga pada hadis doa juga salawatan selain dari pengajian jadi ngiring hati lagi ya kita boleh saran panjenengan salawatan boleh saran panjenengan gak ditutup gak kencing nanti gak ditutup untuk boleh saran panjenengan gak ditutup tak saran panjenengan nanti ke surga ampun ngelono aku gak ditutup tapi melalui kajian Nabi dan bersama panjenengan tak itu akan aku bersama panjenengan maka itu cukup untung oleh tentu karena mungkin agak kesalahan karena mungkin punya kesalahan yang kita anggap remeh sebenarnya waktu di dunia ternyata itu berkesan sangat berat membuat Allah itu marah murka dan Rasulullah juga murka apa yang dimurkai Allah tentu akan dimurkai Rasulullah juga. Nah, terutama dalam memuliakan para habaib muliakan kalau ada habaib dimuliakan seperti biasa seperti dulu waktu sering selawatan di sini orang-orang di sini bercinta habaib semua tidak hanya bercinta kiai tapi juga bercinta para habaib jangan dianggap remeh jangan ikut-ikutan aliran yang tidak mau pada habaib ya nggak usah kita ikut aja aliran kita yang sebelumnya orang tua kita memuliakan habaib guru-guru kita memuliakan habaib ketemu orang di tepi jalan yang nggak suka habaib kita nggak ikut atau rugi dengan sambian rugi seandainya yang pengeluaran habaib seandainya habaib itu bukan keturunan Rasulullah terus kita muliakan apakah kita rugi? Tidak, kita tetap dapat pahala karena kalau saling memuliakan jangankan sampai kelasnya habaib orang yang ahli ilmu tetangga kita saja yang sama-sama kerja pagi ke sawah ke ladang kalau kita muliakan kita pahala kita muliakan kalau seandainya beliau itu bukan keturunan Rasulullah kita tetap mendapat pahala paling tidak kita sudah memuliakan sesama muslim. Tapi sebaliknya kalau kita sampai menyakiti ahli bait keturunan Rasulullah kita ikut-ikutan orang yang memutuskan nasabnya dengan Rasulullah ternyata orang itu yang salah gimana nanti kita di akhirat mensampian kalau yang hadir di sini ada orang tiba-tiba datang sampian punya cucu diputus sama orang ini bukan cucunya sampian padahal itu cucunya sampian marah atau tidak sampian marah kan
coba tentang kumpul baca bunyi bagi negara yakin nama orang ini saja ada tuh kesan dia kikir pada itu ada aku naudzubillah ini kesalahan tapi mungkin ngiring setak berisiko orang awam ngiring setak berisiko saus atau juga ada sokong mungkin gak itu karena gak itu pada dia kayak Muhammad Yani gak itu karena dibuat gak itu ampun yang anak saya semakin kita amalkan tetap dapat pahala walaupun salah misalnya kita tidak memuliakan itu akan berisiko boleh sepaling raja tapi boleh juga jika Nabi berlaku akan aku bisa namain dia amal kenapa saya lagi sholat tak teman husuk ketika sampai lagi otang sholat mikir otang ketika sampai kek sholat mikir jepak si sakit kenapa saya yakin ke surga aku memberi dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang sealai orang sahli ibadah pada murid bersama dengan Nabi kan boleh orang-orang akan kita besar dan senang kita tidak telan husuk apa asal kita bangga nahan lapar beda bahasa kan itu nahan lapar beda bahasa kita lagi cerem apa asal tapi orang seorang sana lebih karya kapan malam alun cerena lah ada campur sedari mahramah mungkin ada sama bahasanya dan kewajiban pula gugur kan saya itu kewajiban insyaAllah gugur tapi untuk terima buat mungkin belum mungkin ini dengan terima kan saya itu nah maka dari kaki buatan gue sarung dan cenengan gak itu boleh saling memuji sampai golongan hawain para kiai guru sarung cenengan sarung tetangga sarung tareka kekanca kita saling menjaki boleh selagi kita melanggar kesyariat Allah kita membuat kawan mau itu aja untuk jadi berlebihan karena aku membantah memberitahu agar itu mulai kita ikat itu takut lagi setelah kita bercinta habaib takut mati rambu lagi sengki alhamdulillah iki boleh coba ngiring orang-orang seanu ada yang kalau satu anak bila jadi orang tak terima pun boleh coba orang kaya tak apa mungkin ada berapa gitu pada Muhammad Yani kan itu untuk kulit untuk ada penabalan kering awam ki orang kering awam kita menabila merah kita kulit dengan mendekat dia dari kita tua kita aku bergol dilanjut dengan saya melihat puna bagaimana tidak melihat bila dan jenengan tak nyerai takun mahkamah takun bergol semakin pun makin tak kesenangan ada bentuk keluar hadir itu boleh jadi macam begini kita untuk lambu ini kita tetap melihat jangankan orang kita sambil menggunakan hal melihat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Salam lagi begini kita mengenai hukum kita termasuk apa gak bisa hanya kan bukaan sama dari sarang Habib Alwi gak itu juga salawat akan ki celaan dari anak bawang dan juga kita muka gak itu dari Indina insyaallah juga rokan kan itu pakai Habib salawat beliau selain beliau kalah langsung ada kanjeng Nabi dia langsung ada kanjeng Nabi pasti pimpin salawat dan juga sarang panjenengan kita udah dikatanya Habib Alwi ngerengnya ke surga itu jadi kalau akan tinggal kanjeng Nabi turun panjenengan langsung ada tinggal kanjeng Nabi tak kok ada pak coba menang gitu jadi dia akan tinggal saya akan tinggal kan itu akan tinggal saya akan tinggal sorry, menurut saksi itu juga aku yang dengan kanjeng Nabi saya dulu sarang panjenengan kan itu adalah cinta orang-orang haba dan dulu sarang panjenengan adalah cintanya para haba para saksi emiran niku aku para saksi akhirnya Rasulullah aku coba dengan sarang panjenengan sambil akhirnya para habaib cinta para habaib para menuntut tolong Rasulullah untuk itu pada suara kami Allahumma Assalamu alaikum Assalamu alaikum
Salam
Oh,
Salawatan, coba mendengar suaranya, coba bareng-bareng ya. Coba kita yang keempat aja. Dulu kita berdoa, lagi. Agunkan dan berdoa mudah-mudahan bisa sampai ziarah kepada Rasulullah semua ini. Yang di belakang tak ikut, tak apa ya. Ayo, sekali lagi yang di belakang ikut, hadirkan dalam hati bahwa Rasulullah ada di hati kita dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita sampai berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya qalbi
Ya, untuk saya rehat dulu, dilanjutkan oleh Habib Alwi, Tausiah sekaligus selawat dan sekaligus nanti makhluk kiamnya warongan beliau. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Fakir, terutama kepada Al-Fakir sendiri, ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan juga bermanfaat juga kepada para hadirin yang ada di depan panggung. Kalau di atas panggung ini lebih dari saya, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya beliau, berkahnya Habib Ali, berkahnya Kiai Muhammad Ali, dan juga para kiai-kiai yang lain, al-habaib yang lain. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammad Nabiil Kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamali wa adada kamali. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami takdimi, para habaib, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Muhammad Yani dan juga Kiai Afifuddin, dan juga ada Ustaz Amin, dan juga para sesepuh yang kami hormati, yang kami takdimi, dan juga para habaib, para kiai, para sesepuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur-umur mereka dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka sehingga mereka bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ke jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kami hormati sahibul bait dan juga para hadirin pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan pandangan khusus dari Allah, yaitu pandangan kasih sayangnya, dan mudah-mudahan yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah sehingga bisa sehat wal afiat. Dan yang punya hutang, mungkin ada yang banyak hutang, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan di malam ini yang belum dapat jodoh, Allah dekatkan jodohnya sehingga mendapatkan pasangan yang bahagia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, di malam ini malam yang luar biasa. Dikatakan oleh ulama, malam yang seperti ini berkumpul untuk bersolawat, berkumpul untuk berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat seperti malam ini rahmatnya luar biasa. Dikatakan lebih deras daripada yang terjadi di zamannya Nabiullah Nuh alaihi salam. Yang mana dulu di zamannya Nabi Nuh hujan deras luar biasa, tapi di malam ini orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang bertakbir kepada Allah, dia akan mendapatkan rahmat yang lebih banyak daripada hujan yang terjadi di zamannya Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan juga dikatakan mun lebih sampean lebur pengajian ini termasuk tanda lebih sampean orang bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang hadir pengajian insya Allah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat lebih sampean tidak akan masuk karena amalnya, tidak, tapi akan masuk surganya Allah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena rahmat malam ini, mudah-mudahan kita lebih sampean termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan bahwasannya Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan yang luar biasa, diperintahkan oleh Allah agar kita banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah. Jadi sebetulnya Al-Fagir mohon maaf sebelumnya karena Al-Fagir bukanlah seorang yang alim, bukanlah seorang yang banyak ilmunya, dan di sini banyak para kiai, para ustadz yang lebih alim, yang lebih pantas untuk memberikan nasihat, yang lebih pantas untuk kita dengarkan ilmunya. Tapi Al-Fagir imtithalul amr. Mudah-mudahan apa yang Al-Fagir sampaikan berbarengan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Jadi untuk menyambut bulan Ramadan, kata ulama kita hanya bisa melakukan dua hal. Yang pertama fi'lut ta'ah, yaitu memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perbuatan yang dianjurkan untuk menyambut bulan Ramadan, maka para ulama, para orang-orang saleh sebelum Ramadan mereka sudah siap-siap. Di bulan Rajab mereka sudah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana istighfar ini kata ulama seperti orang yang membasuh. Jadi mungkin lebih sampean merasa banyak dosa, merasa kotor, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini banyak faedahnya. Salah satunya kalau kita kepingin kaya, perbanyaklah istighfar. Kalau kita tidak punya anak, perbanyaklah istighfar. Kalau jodoh kita jauh, perbanyaklah istighfar. Insya Allah Allah akan kabulkan apa yang kita niatkan dengan memperbanyak istighfar. Di samping itu dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga dikatakan bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulan untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo lebih sampean mumpung bisa berbicara, mumpung masih sehat, ayo kita gunakan lisan kita untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akan datang saatnya kita hidup tapi lisan kita berat untuk berzikir. Akan datang saatnya kita akan tidak bisa lagi berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo mumpung lebih sampean bisa lisan kita berselawat kepada Nabi Muhammad, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh ulama bahwasannya solawat seperti minyak wangi. Jadi mumpung lebih sampean terorok omah, perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi salah satu yang dianjurkan ketika menyambut bulan Ramadan yaitu memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Habib Umar, mungkin lebih sampean teror oleh malam Lailatul Qadar. Kira-kira orang marhaban kira-kira kepingin ketemu malam Lailatul Qadar apa tidak?
Kalau pengen, maka kata Al-Habib Umar, maka sebutlah Nabi Muhammad, maka perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detimun orang bulan Sya'ban sering menyebut nama Nabi Muhammad, suka bersolawat kepada Nabi Muhammad, ini salah satu tanda mun kula di sampean bakal akan ketemu malam Lailatul Qadar. Walaupun di malam tersebut kita dalam keadaan tidur, walaupun di malam tersebut kita lalai lupa kepada Allah, tapi berkat di bulan Sya'ban kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan hadiahkan bisa berjumpa malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ini sebetulnya hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad melihat umatnya merasa kasihan. Ya Allah, tang umat umurnya baina sittin musabin, antara 70 sampai 60 tahun. Melihat amal-amal orang-orang dulu, ada yang ibadahnya 500 tahun, ada yang ibadahnya 1000 tahun. Melihat umat Nabi Muhammad, amal ibadahnya hanya 7 tahun, antara 70 tahun sampai 60 tahun, 60 sama 70 tahun. Jadi Nabi Muhammad neser bu ke kula sampean, takut nanti dibangkitkan tidak punya amal apa-apa karena umurnya pendek. Maka dari itu, karena kasihan tersebut, Allah memberikan hadiah malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar satu malamnya seperti ibadah kurang lebih 83 tahun. Mungkin lebih sampai 10 Ramadan oleh malam Lailatul Qadar, tinggal dikalikan 83 kali 10. Ini berapa? 830 tahun kurang lebih. Orang tambahin lebih boleh. Jadi amal kita insya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Dan juga salah satu faedahnya kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu saya tanya, Bu, Pak, kira-kira aku lebih sampian terus semaah baginda Nabi Muhammad napa punten? Mungkin lebih sampean terus semaah baginda Nabi Muhammad, ada caranya, yaitu kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam makna hadis nanti di hari kiamat orang yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad, yaitu orang yang selalu bersolawat, yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin lebih sampean di masa hidupnya suka bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah lebih sampean bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad, bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad, bisa mencium harum wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lebih sampean berat untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, jangan harap kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira malam ini mau berselawat apa tidak? Jadi gampang sebetulnya. Mungkin lebih sampean bersolawat ketika pulang maca solawat, ketika nyare repe maca solawat, ketika berjualan nunggu pelanggan datang baca solawat. Insya Allah dengan solawat Allah mudahkan urusan kita. Insya Allah dengan solawat kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang yang suka bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tanda bahwasannya orang yang bersolawat tersebut adalah orang yang cinta kepada kedua orang tuanya. Jadi salah satu tanda kalau dia cinta kepada kedua orang tuanya, maka bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Karena orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan dihantarkan solawatnya melalui malaikat yang bertugas mengelilingi bumi ini untuk mencari orang yang bersolawat, dan beliau menghaturkan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, fulan bin fulan yusalli wa yusallim alaih. Jadi disebutkan nama bapaknya, disebutkan kedua orang tuanya, sebab solawat tersebut Allah akan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Maka dari itu jangan bosan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang-orang yang banyak bersolawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhrijukum minadh dhulumati ilad nur.
Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan. Artinya kegelapan, hidup yang penuh maksiat, hidup yang sengsara, hidup yang susah, akan dikeluarkan oleh Allah. Yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur, yaitu dikeluarkan dari kegelapan menuju keterangan, yaitu dengan hidup bahagia. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya di Mesir ada seorang perempuan, yang mana perempuan ini artis, sebelumnya suka bermaksiat, sebelumnya buka aurat, tapi suatu saat dia mendapatkan kontrak untuk berperan seperti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, yang mana Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ini setiap malam beliau kurang lebih bersolawat 10.000 salawat. Ketika ditanya, ya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, kenapa engkau banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, apa? Aku tidak takut. Bukan aku kepingin masuk surga, tapi aku takut tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu aku memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artis tersebut berperan dengan perannya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, dia selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal niatnya untuk berperan jadi artis, yaitu artis orang soleha, meniru orang yang soleha. Suatu malam dia bermimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan mimpi tersebut dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang asalnya dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala sebab memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, Pak, salawat ini banyak sekali faedahnya. Bahkan ulama-ulama menulis banyak faedah daripada salawat. Di samping itu, salawat akan menjadi cahaya ketika kita di kuburan, ketika kita di mizan, ketika kita di syirat. Salawat tersebut akan menolong kita insyaAllah. Dan juga banyak cerita-cerita orang-orang yang ahli salawat meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga banyak orang-orang yang ahli maksiat tapi senang salawat, dia matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang-orang yang selalu di lisannya menyebut nama Nabi Muhammad, insyaallah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu jangan kita bosan untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, untuk menyambut bulan Ramadan, kata ulama, jauhi hal-hal yang menyebabkan kita terhalang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hal-hal yang menyebabkan kita terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wali'udzubillahi min dzalik. Terus yang kedua, walaupun dia masuk 1000 kali bulan Ramadan, masuk 1000 kali bulan yang penuh keberkahan, tapi dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Orang yang saling bermusuhan dengan sesama muslim gara-gara tanah sepeta, setretanan letaknya apa? Tak akor, di hatinya penuh dendam. Nah, ini orang-orang yang seperti ini maka diharamkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Toreh, lebih sampean yang hatinya masih ada dendam kepada saudara kita, ayo toreh maafkan. Ayo kita minta maaf. Jangan kita ditipu oleh iblis. Oh, enggak mau saya, gengsi saya, dia yang salah kok, saya yang minta maaf. Jangan. Kita minta maaf, kita memaafkan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini mumpung lebih sampean andik yang sepuh toreh, minta ridona, cium tangannya, cium kakinya, minta ridho kedua orang tua sehingga kita masuk bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu yang terhalangi dapat ampunan Allah, orang-orang yang tidak mau bertobat dari minum arak, narkoba, perzinaan, pacaran. Nah, ini hati-hati yang muda-muda. Zaman sekarang ini pacaran luar biasa. Kalau dulu Bu, pacaran pakai surat, dibalas suratnya udah seneng sudah. Kalau dulu anak SMA duduk berduaan, alhamdulillah aman. Tapi sekarang anak SMP berduaan, kening santet bisa laki buru tabu. Jadi yang banyak tukang santet ini sebetulnya laki-laki. Mun anang sampean pesemak bireng laki kening santet bisa laki buru tabu.
Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai anak pula di sampean dibiarkan untuk berpacaran. Dulu orang tua kita mengingatkan, hati-hati, banyak jalan berlobang-lobang. Semakin lebih ngeri bu, banyak lubang berjalan-jalan. Nah kesemerenya saya, khususnya yang laki-laki baina iman wa eman. Jadi mun eman nabanya ada sudah betul sudah. Maka dari itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita, mudah-mudahan mereka terjaga dari perbuatan perzinahan dan juga hindari hal-hal yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hindari teman-teman yang tidak baik, karena banyak orang-orang yang baik rusak gara-gara teman-teman yang tidak baik. Maka dari itu jaga anak kita dari pergaulan yang tidak baik sehingga mereka selalu di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang ahli salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan lebih sampean duduk di sini menjadi sebab kita duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa meminum air telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, cintailah orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita jauh dengan orang soleh. Karena apa? Karena amal kita tidak menjamin kita selamat, dan juga ilmu kita tidak menjamin ilmu tersebut bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau kita cinta dengan orang soleh, ini harapan terbesar kita bisa berkumpul bersama mereka, selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita cinta dekat dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad ditambah, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang cinta dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله
يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسر ونور بركة الفاتحة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين ترضى وانوأني هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود التي وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسفت إن هذا المسعود يبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكما ألا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر إن وتي أمة ليس لجناب المسعود ومشاركتنا في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعكما من الفور العين من قسم الله لكم من الشرف بالنسبة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فأفل قاصده الكمال من النور الأمور وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعليم والسجود صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
saja yang rata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuftih biha ad-dunub wa tusbih biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa tatanil biha subu ala alihi wa sahbihi من إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا جميع مشائخنا ومعلمينا وطالبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفع عندك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من خيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا مشايخنا في الدين من أحسن إلينا من أوصانا بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم الأموات. اللهم نور قلوبنا طهر قلوبنا أحسن أخلاقنا في ذنوبنا سر عيوبنا سهل متوبتنا وأوصلنا الحلال أرزاقنا. اللهم يسر لنا أمورنا في دنيانا وأخرانا. اللهم اجعلنا وأولادنا من العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين ومن المتكلمين بلغة سيد المرسلين ومن الأولياء المسؤولين ومن الأغنياء النافعين للمسلمين ولا حساب يوم الدين. اللهم احينا حياة العلماء مات الشهداء واشرنا مجتهد يدخلنا الجنة مع الأنبياء يا مصلح الصالحين بجاه سيد الصالحين سيدنا محمد رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا وأولادنا وأزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم اغفر سيدنا محمد. اللهم ارزق سيدنا محمد. اللهم اصلح سيدنا محمد. اللهم ثبت أمتنا محمد الإيمان والإسلام وأنقذهم من ظلمات الكفر يا ذا الجلال والإكرام على الإسلام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من خواص أهل رمضان عندك في العافية والسلامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan juga berkah acara pada malam hari ini kepada kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Amin Allahumma amin. Dari kami pribadi dan juga mewakili dari rekan-rekan Babur Rasul 2, kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan, sengaja maupun tidak sengaja. Wallahi wa fiqna ila ma fi ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.